Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di kelas psikologi komunikasi saya. Dan kali ini pembahasan kita adalah mengenai fenomena komunikasi dalam dunia cyber. Jadi, kenapa sih fenomena komunikasi di dunia cyber atau kita sering sebut dengan new media itu penting dibahas dalam psikologi komunikasi karena apa gitu. Nah, pasti itu ada kaitannya dengan dampak psikologis yang terjadi gitu kan. Oke, kita lihat yang pertama. Evolusi komunikasi. Jadi memang karena perkembangan teknologi informasi komunikasi membawa perubahan dalam cara manusia berkomunikasi. Sehingga ketika zaman dulu orang hanya menggunakan surat, telegram, kemudian menggunakan SMS, berkembang lagi menggunakan uh, media internet gitu ya. Kemudian kalau zaman dulu tuh ada Friendster, ada dulu tuh kayak semacam yang mirip dengan Friendster tuh atau ya email, kemudian berkembang lagi menggunakan Facebook, banyak sekali media sosial yang muncul setelah itu ya karena perkembangan teknologi informasi dan sampai sekarang sudah ada Google Meet, ada Zoom, kemudian ada YouTube. Itu semua berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi komunikasi. Computer Mediated Communication (CMC). Kalau dalam teori komunikasi kita menyebutnya CMC. Jadi cikal bakal dari cyber communication. Jadi karena kita masuk dalam era digital atau bahkan artificial intelligence sekarang sudah mulai ke situ AI. Kita berarti sudah masuk ke dalam cyber communication. Jadi komunikasi itu tidak hanya face to face gitu ya, tapi bisa melalui media internet atau media sosial. New media atau media baru merupakan media dalam cyber communication. Nah, kalau kita sering menyebut internet itu masuk dalam media baru karena internet itu merupakan bagian dari virtual atau cyber communication ya. Kalau kita nyebutnya itu dunia virtual begitu. Kemudian, nah itu evolusi komunikasi. Jadi komunikasi itu berkembang, terus berkembang. Bahkan mungkin nanti ketika kita masuk ke new media, terus masuk ke artificial intelligence, nanti ada perkembangan lagi dalam sebuah evolusi komunikasi. Jadi nanti orang itu kalau mau ngetik tulisan misalnya dan sekarang sudah mulai bisa ya, kita nggak usah ngetik pakai tangan gitu kan, tinggal ngomong nanti dia udah ketik sendiri. Nah itu kan sudah mulai ada gitu, sehingga itu nanti akan bisa muncul berkembang lagi gitu kan, evolusi komunikasi manusia itu akan lebih luar biasa lagi gitu. Kemudian new media atau media baru. Nah karena kita membahasnya tentang dunia cyber, jadi kita masuknya ke new media dulu, membuat proses komunikasi menjadi global. Jadi dari Sabang sampai Merauke itu bisa saling berkomunikasi dalam waktu yang sama, misalnya itu bisa. Dunia menjadi desa global atau disebut global village. Ya itu menurut si McLuhan. Jadi uh, dunia apa ya? Dunia global itu bisa diakses oleh siapa aja gitu kan. Nggak cuman orang desa, orang kota aja yang bisa mengakses segala informasi, tapi orang desa, orang uh, dari Sabang sampai Merauke. Bahkan sekarang kan ketika pemerintah udah membangun Palaparing itu, jadi beberapa daerah yang kalau dulu kita kenal dengan remote area atau daerah-daerah pedalaman terpencil gitu, sekarang sudah mulai bisa mengakses internet gitu ya. Nah ini sudah masuk dalam global village karena semua masyarakat itu secara global ya bisa mengakses informasi yang sama gitu dengan media baru itu internet. Dalam global village tidak ada batasan waktu dan tempat yang jelas. Jadi bisa diakses siapa aja, bisa diakses kapan saja, waktunya juga tidak terbatas. Jadi kalian bisa mengakses internet itu selama 24 jam gitu ya. New media tidak hanya melahirkan media massa, namun juga media jejaring yang melahirkan network society. Jadi kayak semacam apa ya, budaya masyarakat yang baru gitu ya, yang muncul di situ. Jadi orang sekarang mungkin kalau dulu kan sering kita ngedengerin radio, kita baca koran gitu kan. Nah sekarang masyarakat dengan masyarakat yang
masuk dalam global village atau masyarakat new media, itu era digital, itu transformasi era digital, itu masyarakat sudah mulai bergeser. Mungkin beberapa persen itu masih mendengarkan radio misalnya, dan beberapa persen masih membaca media media cetak, tapi berapa persennya lagi, lebih banyak lagi, itu kemungkinan besar mengakses media lain. Nah, jadi melahirkan ada society yang baru. Eh, ada budaya-budaya baru yang muncul di situ. Masyarakat sudah mulai mengakses berita melalui berita online gitu kan, platform media online. Kemudian melihat apa? Melihat media televisi misalnya tidak sesering dulu. Sekarang yang lebih banyak diakses adalah media sosial gitu, konten media sosial yang menarik. Nah, sehingga itu kan sudah mulai ada pergeseran di situ dengan adanya new media atau media baru. Dan itu saya pikir juga akan terus terjadi perkembangan gitu ya, seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan teknologi itu juga akan merubah perilaku hidup manusia juga. Orang banyak mendapatkan kemudahan dari akses new media ini, misalnya dari segi kayak kemudahan membeli, kemudahan mengakses informasi, kemudahan mendapatkan informasi yang terbaru, kemudian misalnya berbelanja. Nah, itu kan bisa juga karena media baru tadi, Internet of Things gitu ya. Kemudian karakteristik media baru itu seperti apa? Jadi ada network atau jaringan, terhubung dalam jaringannya tidak terbatas pada suatu wilayah geografis. Jadi karena dia jaringan, jadi kan kita tidak lihat ya jaringannya di atas sana. Itu kalau kita lihat kalau terlihat misalnya networknya itu terlihat itu kayak banyak penghubung itu di atas yang sangat rumit gitu ya, yang sangat banyak sekali karena itu masuk dalam jaringan tadi. Jadi seseorang di ujung Indonesia bagian timur sampai Indonesia bagian barat itu bisa terhubung gitu. Bahkan dari luar negeri, dimanapun mereka bisa terhubung asal ada jaringan tadi gitu. Komunikasi dapat dilakukan secara cepat dan berbagai bentuk, foto, video maupun teks. Nah, ini informasi itu ketika kita masuk dalam karakteristik media baru sudah berbeda gitu ya. Kalau menggunakan media baru itu semua bisa seketika, bisa cepat langsung sampai, bisa langsung tersampaikan, bisa langsung terkoneksi gitu, bisa mengirim macam bentuk platform pesan gitu, foto, video maupun teks, bahkan sekarang bisa teks audio gitu kan. Nah, itu bisa. Jadi itu banyak sekali informationnya yang kemudian muncul di situ. Interface, jadi penghubung antar pihak yang berkomunikasi. Jadi media baru tuh menjadi penghubungnya. Internet itu menjadi penghubung antara pihak-pihak yang berkomunikasi atau menjalin komunikasi tadi. Arsip, jadi dokumen dalam dunia cyber dapat tersimpan dalam waktu yang lama, sehingga ini juga bisa menjadi kelebihan maupun kekurangan. Makanya ketika kita menggunakan media cyber, itu internet, itu media sosial yang terhubung dengan dokumen arsip tadi, makanya harus berhati-hati. Kenapa kemudian banyak muncul sekali permasalahan ketika seseorang itu menyimpan foto-foto yang mungkin harusnya itu koleksi pribadi, tapi kemudian dimasukkan dalam media sosial atau dunia cyber, kemudian dipergunakan tidak semestinya oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, itu akan merugikan. Sehingga silakan untuk berhati-hati gitu kan ketika kita menggunakan atau mengunggah dokumen, mengunggah apapun di dunia cyber, karena itu juga rentan diretas gitu ya. Kan banyak informasi mengenai ada data pelanggan online shop misalnya diretas, kemudian ada data yang kemudian diambil, diperjualbelikan. Nah, itu karena ada arsip tadi. Dokumen-dokumen itu dapat tersimpan dalam waktu yang lama dalam dunia cyber, sehingga tolong berhati-hati. Interactivity mendorong pelaku media baru untuk berkomunikasi secara interaktif.
kalau kita misalnya kadang gugup ketika kita berbicara secara langsung face to face, tapi ketika kita berbicara di dunia di media sosial itu akan sangat interaktif banget gitu. Banyak emot icon yang kita kirim, banyak apa pesan-pesan yang kita tuliskan di situ. Nah, itu kan ada interaksi. Interaktivitinya ada. Mungkin mengirim video, kemudian memberikan tanggapan interaktif. Orang memberikan post atau mengepost informasi, kemudian bisa langsung memberikan komentarnya, memberikan tanggapannya, itu kan interaktif gitu ya. Kemudian simulation, pelaku komunikasi dapat melakukan berbagai rekayasa. Nah, sehingga ketika kita menggunakan media baru sesuai dengan karakteristiknya, bahwa dia itu bisa di manipulasi kalau kita bisa bilang. Makanya orang bisa saja menggunakan 2 akun dalam media sosial. Mereka juga bisa melakukan pembohongan publik karena apa? Karena itu adalah dunia virtual. Sehingga kita tidak bisa itu kayak semacam melihat itu secara benar-benar nyata gitu kan. Kadang kita sudah tertipu dengan dunia virtual tuh kita anggap sebagai dunia nyata, padahal kan itu berbeda. Nah, itu perlu dihati-hati. Kadang orang yang menggunakan ruang virtual atau menggunakan media sosial, media baru, itu kadang mereka hanya melakukan hal yang tidak baik atau misalnya kejahatan di dunia virtual. Nah, itu perlu hati-hati. Itu simulation ya, berarti berbagai rekayasa bisa saja di penipuan, kemudian pembohongan. Kalian nyari jodoh melalui dunia virtual, ternyata ketika di media sosialnya cantik banget, ketika ketemu misalnya kaget. Nah, kan dengan kenyataan realnya atau dunia nyatanya beda banget. Nah, itu kan mereka bisa saja merekayasa itu semua gitu. Makanya kan kita tidak bisa menyamakan kebenaran dunia virtual dengan kebenaran dunia nyata. Itu harusnya bisa kita pisahkan gitu ya. Karena ketika kita terlalu percaya dengan dunia virtual, nanti kita akan menganggap bahwa dunia virtual itu seperti dunia nyata kita gitu. Nah, padahal kita harus berhati-hati, bisa menyaring, menelusuri mana yang benar, mana yang enggak, yang memang sesuai dengan informasi yang benar-benar sumber yang tepat. Nah, itu kan perlu diperhatikan begitu. Kemudian interaksi simbolik dalam budaya cyber, interaksi. Nah, kalau kita ngomongin dunia cyber, ketika kita ngomongin cyber culture gitu ya, itu ada kaitannya dengan interaksi simbolik atau teori interaksi simbolik yang pernah kita pelajari. Jadi ada interaksi dan juga simbol. Nah, dasar interaksi simbol itulah simbol dan teks, merepresentasikan pesan yang disampaikan pada publik. Teks yang menggambarkan identitas dunia virtual menjadi satu-satunya simbol dalam interaksi. Komunikasi media baru atau second media age tidak hanya sebatas memfokuskan diri pada pembahasan bentuk media, namun juga pembahasan konten di dalamnya termasuk bahasa. Jadi kaitannya dari interaksi simbolik dengan budaya cyber ini, kadang orang melakukan interaksinya melalui media cyber ini tidak hanya berupa teks, tapi banyak simbol-simbol yang kemudian muncul di situ. Misalnya ketika kita sedih, memberikan simbol emoticon sedih, kemudian ketika bahagia, banyak sekali yang muncul di situ. Bahkan ketika kita menggunakan beberapa platform media, misalnya kita memberikan like di Instagram, kita memberikan retweet di Twitter, kemudian kita memberikan like di Facebook, itu kan banyak juga simbol dan makna yang kita muncul di situ. Kemudian kita bisa memberikan tanggapan dari informasi itu secara teks gitu ya. Atau kita banyak hal yang kemudian muncul di situ, ada interaksi dan juga simbol yang muncul. Jadi teks yang menggambarkan identitas dunia virtual menjadi satu-satunya simbol dalam interaksi. Karena ya kita hanya berkomunikasi lewat itu, tidak melihat secara langsung gitu. Walaupun sekarang kita bisa terkoneksi dengan jaringan yang menggunakan video call atau video conference gitu ya. Tapi kan itu kadang masih aja terbatas, tidak semua hal yang ada di depan layar itu terlihat sama kita gitu kan. Jadi ada keterbatasan juga di situ. Makanya kadang yang tampak itu secara virtual itu yang hanya menggambarkan situasi yang terjadi gitu ya. Kemudian kadang kan orang
misalnya saya ngajar gitu, saya itu bisa pakai jilbab kemudian pakai baju, tapi ketika di bawahnya saya pakai sarung, saya itu bisa saja. Jadi itu dunia virtual tuh kita menganggap bahwa segala sesuatu tidak benar-benar tampak secara jelas seperti dunia nyata, itu memang berbeda gitu. Nah, itu yang perlu dipahami di sini. Interaksi dan simbol yang muncul ya memang itu yang digunakan ketika kita di dunia virtual gitu. Kita bisa bilang ngirimkan emot misalnya bahagia, kemudian senang, kemudian love segala macam, tapi pada kenyataannya di dunia nyata ternyata kita sedih dengan wajah yang sedih, dengan keadaan yang tidak bahagia misalnya, itu bisa saja terjadi karena itu yang tampak di dunia virtual saja, secara nyata kita tidak terlihat gitu ya. Oke. Sehingga yang ditekankan di situ hanya konten yang dikirimkan. Kemudian berikutnya teks dalam interaksi di internet. Teks atau simbol merupakan medium yang mewakili proses komunikasi melalui internet. Kemudian perkembangan teks dapat dilihat melalui komunikasi real time communication, MIRC, WhatsApp, Line. Nah, itu kan beberapa media yang digunakan itu ya. Melalui real time communication, sebuah teks menjadi simbol yang memiliki makna tertentu. Nah, jadi mereka umum, jenis kelamin, lokasi. Nah, itu kan bisa saja. Kadang kita kan melihat bahwa mungkin bahasa kita ketika kita berbicara secara langsung dengan bahasa kita ngetik di WhatsApp, di Line atau di media sosial itu beda gitu ya. Ada beberapa hal yang itu menunjukkan simbol-simbol tertentu gitu kan. Banyak hal yang disingkat atau banyak hal yang menunjukkan makna tertentu gitu dalam teks yang kita kirimkan atau teks yang kita baca gitu dalam sebuah interaksi di internet. Nah, itu kan penting dipahami juga. Misalnya di WhatsApp, di Line itu kan banyak, kemudian kita menggunakan simbol-simbol yang itu mewakili apa yang kita sampaikan gitu ya. Simbol-simbol misalnya stiker-stiker yang kita kirimkan itu mewakili apa yang kita sampaikan di situ. Jadi teks dalam interaksi di internet itu ya seperti itu, medium yang mewakili proses komunikasi melalui internet. Jadi teks atau simbol itu yang mewakili komunikasi kita yang muncul gitu kan. Walaupun sekarang ya kita bisa saja berbicara secara langsung gitu. Nah, di sini kan dikatakan bahwa teks itu juga bagian dari mewakili proses komunikasi kita. Gitu ya. Teks dalam interaksi di internet makna bukan diciptakan oleh pembuat pesan, namun diciptakan sepenuhnya oleh penerima pesan. Jadi kadang orang, ya tergantung orang yang terima pesan itu, bisa saja itu bentuk dari kita menghargai atau kita jadi kan itu tergantung dari orang yang menerima. Keterhubungan antara entitas secara global menyebabkan adanya pertukaran kultur, jadi ada pertukaran budaya di situ. Internet memberikan kebebasan terhadap produksi makna atau kultur dan menjadikan entitas sebagai diri yang bebas untuk memproduksi sekaligus mengkonsumsi kultur tersebut. Bahasa dan makna teks di internet akan berevolusi menjadi bahasa global. Jadi kalau kita berbicara bahwa kedahsyatan penggunaan new media atau internet itu sangat luar biasa, bahkan melalui media tersebut kita tidak hanya terhubung saja, tapi itu kita juga bisa menciptakan makna-makna baru yang muncul di interaksi kita di media internet tadi. Bahasa-bahasa yang kita gunakan itu kadang berbeda dengan bahasa-bahasa yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan secara nyata gitu kan, yang berbeda dengan bahasa yang kita gunakan secara virtual. Banyak sekali istilah-istilah yang muncul ketika kita berbicara di media, misalnya kayak PU, butuh uang, itu kan kadang buat orang yang tidak sering menggunakan media internet, misalnya kayak media jual beli online misalnya kan, jadi nggak tahu gitu kan itu istilah apa. Kemudian banyak sekali juga misalnya kayak
orang-orang ketika mereka ngomong di Twitter misalnya, itu kadang beda dengan ketika orang ngomong di Instagram, nah kayak gitu. Itu kan beda. Jadi mungkin di Twitter lebih bebas gitu kan, orang menyampaikan pesan, orang mau nge-post, nge-retweet itu kan bebas gitu. Tapi beda lagi ketika mereka secara personal menggunakan di Instagram, itu juga beda. Mana yang diciptakan pun kemudian diterima oleh masyarakat pun beda gitu ya. Kemudian pertukaran culture, ada pertukaran culture di situ. Kadang kita mengadopsi dari beberapa budaya yang di misalnya kayak fenomena foto virtual, foto shoot virtual. Itu kan menjadi sebuah budaya baru yang muncul ketika banyak sekali artis yang melakukan kegiatan itu gitu kan, kemudian mendorong masyarakat untuk ikut gitu kan. Ada pertukaran culture dari media sosial yang mereka, atau dari pertemanan di media sosial yang mereka ikutin gitu kan dengan artis-artis itu. Nah sehingga kan itu muncul. Kemudian kalau dulu itu orang ketika mereka lebaran, ketika Natal atau merayakan hari-hari besar itu tidak begitu tidak begitu tidak begitu booming ketika orang mengirimkan hampers atau semacam kayak ini ya, kayak parcel gitu ya kalau kita ngomong itu. Tapi kemudian ketika beberapa pekan terakhir ini, ketika kita mengalami kondisi pandemi COVID-19 ini, kemudian itu tuh menjadi sebuah budaya baru yang muncul. Orang berlomba-lomba untuk mengirimkan hampers, mengirimkan parcel ke beberapa temannya, beberapa koleganya, kemudian mereka menjadikan itu sebuah budaya gitu. Dan mungkin nanti pada acara-acara di tahun depan, acara-acara besar keagamaan di tahun depan itu akan muncul kembali gitu. Nah itu kan budaya baru yang muncul, orang kemudian tergerak di situ, orang ikut mengikuti, orang jadi terpengaruh kemudian untuk saling mengirimkan juga kayak gitu. Oke ya, itu salah satunya. Nah, identitas dalam interaksi. Yang terakhir ini ya, teknologi mendorong kebebasan setiap individu untuk mengungkapkan siapa diri mereka. Di teknologi itu mendorong mereka untuk bebas berekspresi gitu kan, karena salah satu bentuk teknologi kan tergantung dari kita pengguna teknologi itu gitu. Bagaimana kita akan menggunakan itu secara bijak. Apakah kemudian secara semena-mena, apakah secara positif atau secara negatif, atau kita menggunakan itu untuk hal yang baik atau enggak gitu loh. Nah itu tergantung dari si penggunanya, tergantung dari individu tadi, karena itu bebas. Pembentukan realitas di dunia cyber. Nah ini menurut Jordan ya. Identity fluidity, pembentukan identitas virtual. Jadi setiap orang itu memiliki identitas virtual mereka. Mereka ingin ingin meng-create diri mereka di dunia virtual seperti apa. Apakah dia ingin kelihatan hedon misalnya dari postingan-postingan yang dia bikin, apakah dia ingin menjadi seseorang yang sangat kritis terhadap agama misalnya, dengan banyak sekali mengkritisi beberapa atau memposting beberapa hal yang berkaitan dengan agama, misalnya isu agama. Apakah kita juga akan menjadi seseorang yang terlihat terlihat humanis, atau terlihat terlihat berbeda lah. Maksudnya apa yang ingin dia create tentang dirinya di dunia virtual tuh itu bebas. Renovate hierarki, proses perekaan hierarki dunia nyata. Offline hierarki menjadi online hierarki. Jadi mereka mulai mengadopsi bahwa ketika dia di dunia nyata itu seperti apa, tapi ketika dia kemudian masuk ke dunia online itu seperti apa. Itu kan bisa saja kita hanya tampak di dunia online itu seperti itu, tapi beda dengan dunia nyata kita gitu kan. Dan itu kebanyakan terjadi di skala psikologis. Itu akan mempengaruh bahwa secara culture, secara budaya, secara individu itu mempengaruhi diri kita gitu. Banyak orang yang bisa menghalalkan segala cara agar dia eksis di dunia
maya atau dunia virtual, cuman dia ternyata pada kenyataan secara dunia nyata berbeda banget gitu loh. Sehingga kan banyak sekali juga muncul kejahatan-kejahatan dalam dunia cyber atau dunia virtual. Informational space, informasi yang menggambarkan realita yang hanya berlaku di dunia virtual. Ya memang ada juga sih yang kemudian hanya menggunakan tidak benar-benar nyata gitu loh kalau di dunia selain dunia virtual. Jadi seolah-olah hanya nyata di dunia virtual saja. Kalau di dunia nyata berbeda sekali intinya itu ya. Jadi informasi itu kadang kenapa kita perlu meng-cross check sumber informasi, kemudian perlu melihat media yang lain gitu kan selain media virtual atau media internet atau media sosial, karena kadang informasinya itu tidak sesuai gitu, kadang itu hanya hoax yang muncul yang kemudian kita udah percaya. Nah itu perlu kemudian kita menggali lebih dalam lagi informasi tersebut kebenarannya seperti apa gitu. Identitas online belum tentu sama dengan identitas offline. Nah, kayak gitu. Jadi itu perlu diperhatikan. Buat kalian yang sering menggunakan media sosial, apalagi itu perlu diperhatikan bagaimana seorang itu bisa meng-create dirinya di media online. Itu kadang berbeda dengan dunia offline-nya. Tidak sama. Dia misalnya kayak sosialita di dunia online, tapi ketika di dunia offline itu berbeda sekali. Gitu loh, tidak seperti yang terlihat di dunia online gitu kan. Individu tidak hanya memiliki satu identitas, namun bisa memiliki identitas yang beragam. Nah, itu dia. Apalagi orang-orang yang memiliki tujuan yang berarah ke kejahatan. Itu pasti bisa saja mereka menggunakan banyak akun, menggunakan banyak identitas di media sosial gitu ya. Oke, jadi kaitannya dengan psikologi komunikasi, kenapa kemudian fenomena dunia cyber ini berpengaruh dengan psikologi komunikasi, bahwa perkembangan dari teknologi informasi atau misalnya masuknya new media, transformasi era digital, kemudian artificial intelligence yang nantinya akan berkembang lagi, itu sangat mempengaruhi bahwa orang berpikir dunia online itu lebih nyata dibandingkan dunia nyata, kayak gitu, karena terlalu banyak mengkonsumsi media online. Nah itu yang perlu diperhatikan. Orang sekarang panutannya semuanya media sosial gitu kan. Ketika kelihatan di media sosial dia udah kayak gini-gini, tapi pada kenyataannya di media offline itu tidak seperti itu gitu, beda banget. Kadang orang hanya terprovokasi di media online, padahal pada kenyataannya kasusnya tidak seperti itu misalnya. Nah itu perlu diperhatikan. Banyak sekali terjadi cyberbullying di media online gitu. Itu budaya masyarakatnya udah berbeda. Kalau dulu kita ngejek teman cuman sekedar ngejek doang secara langsung gitu kan, ketika dia misalnya salah nggak bisa atau melakukan hal-hal yang tidak sewajarnya. Nah itu kan kemudian sekarang yang muncul di dunia cyber atau virtual itu cyberbullying tadi. Misalnya ketika orang kayak kasusnya KKY itu, ketika dia misalnya banyak yang mengatakan nggak cantik, kemudian banyak kekurangan lah secara, ada body shaming lah kita bilangnya, body shaming atau kemudian itu muncul banyak sekali cyberbullying terhadap dirinya. Nah ini karena sekarang dunia udah berbeda. Siapa sih, padahal saya nggak kenal juga sama KKY, kenapa saya harus menghujat dia gitu. Itu kan karena secara virtual gitu loh, kita bebas mau menyampaikan apa aja karena secara virtual gitu kan. Nah itu merubah budaya kita juga. Kalau dulu kita hanya ngebully misalnya temen kita yang kita kenal aja, karena secara langsung gitu lah. Sekarang kalau secara virtual kita bisa menghujat aja artis-artis yang kemudian via Valen misalnya, operasi plastik, kemudian banyak sekali yang kemudian bisa kita lakukan gitu karena melalui dunia virtual tadi gitu. Nah selain itu juga perkembangan teknologi informasi ini yang merubah budaya-budaya yang ada di masyarakat. Kalau zaman dulu orang lebih banyak berkomunikasi dengan orang lain ketika mereka berjalan, ketika mereka berkumpul, tapi sekarang yang ada adalah mereka itu hanya banyak mengkonsumsi atau menggunakan smartphone mereka daripada mereka berkomunikasi secara langsung. Itu sudah merubah budaya masyarakat juga di situ.
Secara psikologis, orang lebih banyak mengkonsumsi media sosial itu akan berdampak tidak baik gitu. Ketika anak-anak sering banyak mengkonsumsi media sosial, itu akan membuat apa ya, perkembangan dirinya secara pribadi itu tidak akan berdampak baik, bahwa dia menganggap bahwa apa ya, kebenaran virtual itu lebih nyata gitu daripada apa yang disampaikan oleh orang tua mereka secara nyata gitu. Nah, itu kan sangat berpengaruh juga gitu kan pada pola pikir anak, perkembangan anak juga. Nah, itu banyak sekali hal yang kemudian berpengaruh, banyak kejahatan. Kalau dulu kejahatan hanya misalnya kita dicopet, kita dibegal misalnya gitu. Kalau sekarang kan enggak ya. Kita beli sesuatu kalau tidak hati-hati kita ditipu misalnya kayak gitu kan. Secara virtual kita tidak tahu orangnya siapa. Nah, gimana kan itu secara virtual kita nggak bisa nyari gitu. Nah, itu kan kemudian banyak sekali yang berubah di masyarakat kita ketika kita sudah mengalami masuk ke dalam global village tadi, kita masuk dalam masyarakat global, kita masuk ke dalam masyarakat new media tadi. Itu yang berkaitan gitu ya. Orang kalau zaman dulu tidak pernah tahu misalnya informasi itu secepat kilat. Kalau sekarang lah, orang bisa kapan 24 jam bisa mendapatkan berapa detik informasi yang paling baru tuh bisa mereka akses gitu ya. Itulah perbedaannya gitu. Oke, jadi ketika kita menghubungkan perkembangan teknologi dunia cyber tadi dengan psikologi komunikasinya, itu adalah banyaknya perubahan yang terjadi akibat perkembangan teknologi tadi, TIK, teknologi informasi komunikasi tadi ya. Itu yang bisa disampaikan kiranya. Jadi kita sebagai seorang warga net atau yang sering menggunakan ruang virtual untuk berkomunikasi, menggunakan ruang virtual untuk mencari informasi, menggunakan ruang virtual untuk eksistensi diri, tolong menjadi warganet yang bijak, menjadi warganet yang cerdas, menjadi warganet yang positif gitu. Jadi kita tidak mau memberikan dampak negatif media sosial di media sosial kita gitu. Oke ya, terima kasih. Semoga kita menjadi orang yang bijak dan semoga bermanfaat materi ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.